Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ya, akan menyampaikan materi mengenai kekayaan intelektual yang beranggotakan ada Sindiani, yang kedua ada Fitri Sulastri, yang ketiga ada Parda Siti Solihah, yang keempat Sri Siti Nuraini, dan ada Francisca Fitriani, Ika Kartika, dan Wina Agustin. Mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu. Untuk pembahasan pertama tentang konsep kekayaan intelektual yang akan disampaikan oleh Wina. Kepada Wina saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual bisa disebutkan dengan kekayaan atau kepemilikan atau kepunyaan gitu. Kekayaan adalah sebagai hak milik seseorang. Nah, kekayaan intelektual ini bukan dalam bentuk barang atau gagasan itu sendiri, tetapi dalam bentuk hubungannya dengan seseorang. Nah, menurut Thomas Ray, kekayaan fisik adalah keseluruhan yang bersifat kompleks. Namun sebelumnya di sini saya sebutkan terlebih dahulu ya, ada dua jenis kekayaan. Yang pertama kekayaan fisik dan yang kedua adalah kekayaan intelektual. Ini terbentuk dari konsep kekayaan intelektual. Nah, untuk yang pertama, kekayaan fisik ini menurut Thomas Ray, kekayaan fisik adalah keseluruhan yang bersifat kompleks yang terbangun dari berbagai hak, termasuk kepemilikan pemilik, hak untuk menggunakan dan menghancurkan, hak untuk menjual, hak untuk meminjamkan, dan hak untuk membuang, dan sebagainya gitu. Nah, sementara kekayaan intelektual yang nomor dua ini adalah kekayaan yang sifatnya non-real. Nah, eh, untuk selanjutnya, kekayaan intelektual di sini tadi dapat diartikan sebagai kekayaan yang timbul atau terlahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir ini dapat berupa karya-karya di baik seni dan sastra. Nah, di sini untuk yang pertama tadi mohon maaf di kekayaan fisik juga ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kekayaan yang bersifat real yang memiliki beberapa hak penting. Yang pertama di sini ada hak kepemilikan, yang kedua ada hak pemilik, yang ketiga ada hak untuk menggunakan, yang keempat ada hak untuk menghancurkan, yang kelima ada hak untuk menjual, yang keenam hak untuk meminjamkan, dan yang keenam adalah hak untuk membuang. Nah, pada kekayaan fisik atau kekayaan yang bersifat non-real ini mengemukakan 7 prinsip. Yang pertama adalah kekayaan atau properti. Nah, ini juga termasuk ke dalam kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh Andre Wiley dalam karyanya The Boom in Intellectual Property yang dimuat dalam bukunya Hawkins. Nah, yang mengemukakan 7 prinsip yang pertama ini adalah kekayaan atau properti. Ini disebut sebagai hak milik seseorang. Yang kedua yaitu bersifat non-real, artinya bahwa kekayaan itu bersifat tidak berwujud. Yang ketiga yaitu pemerintah atau government, yaitu kekayaan itu dilindungi oleh pemerintah. Yang keempat, konvensi internasional atau convention, ini adalah kekayaan intelektual diatur berdasarkan konvensi internasional. Yang kelima, yaitu itu harus atas dasar pembenaran. Yang keenam, yaitu kontrak kekayaan atau property kontrak, bahwa kekayaan itu dapat dikontrakkan, dan yang terakhir adalah bebas keluar atau opting out. Jadi bahwa kekayaan itu bebas untuk dijual, dihancurkan, dan dibuang. Nah, sebelumnya tadi kan sudah disebutkan ya bahwa kekayaan itu ada dua, kekayaan fisik dan kekayaan intelektual, dengan pembagiannya bahwa kekayaan fisik itu bersifat real dan non real. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekayaan intelektual. Di sini disebutkan secara sederhana, tadi sudah disebutkan ya bahwa kekayaan itu
timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, baik itu bersifatnya ilmu pengetahuan atau teknologi. Nah, di sini dapat dicontohkan bahwa kekayaan intelektual itu sebagai contoh kekayaan alam berupa tanah atau tumbuhan yang memang itu ada di alam merupakan ciptaan dari Sang Pencipta. Meskipun tanah atau tumbuhan itu dapat dimiliki oleh manusia, tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia, tetapi kekayaan yang dihasilkan dari tanah itu yang berupa karya-karya itu adalah hasil pemikiran yang bisa disebut dengan kekayaan intelektual manusia karena berasal dari pemikiran atau kecerdasan manusia melalui nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia. Nah, karya-karya yang dilahirkan atau manusia baik dari curahan tenaga, pikiran dan daya cipta serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dan ditumbuhkan sehingga dikenal sebagai sistem hak kekayaan intelektual atau disebut dengan haki. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 3 kelompok keterkaitan dalam haki, yaitu hak kekayaan intelektual. Yang pertama di sini disebutkan kelompok inventor. Kelompok inventor ini adalah kelompok penemu yang melakukan riset dan percobaan-percobaan. Selanjutnya ada kelompok komersial, merupakan kelompok pembisnis yang melakukan usaha-usaha meningkatkan nilai ekonomi. Dan selanjutnya ada regulator. Di sini adalah pemerintah yang merupakan peraturan-peraturan untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Nah, ketiga kelompok ini adalah saling berkaitan, yaitu kelompok-kelompok yang mampu memberikan keterkaitan antara kekayaan intelektual atau kekayaan fisik yang nantinya akan memberikan hasil dari ketiga kelompok ini. Tadi juga sudah disebutkan ya bahwa kelompok inventor ini pertama adalah menemukan, kelompok komersial yang melakukan pembisnis, yang keempat adalah pemerintah yang memberikan atau peraturan-peraturan terkait untuk melindungi haki tersebut. Nah, jadi di sini bisa kita amati ya bahwa di sini ketiga kelompok yang memiliki keterkaitan untuk memberdayakan kekayaan intelektual. Baik, mungkin seperti itu penjelasan dari saya terkait dengan konsep kekayaan intelektual. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Wina atas pemaparannya. Pemaparan selanjutnya ada macam-macam kekayaan intelektual yang akan disampaikan yang pertama oleh Sri. Kepada Sri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan mengenai macam-macam kekayaan intelektual. Di mana menurut Safruddin tahun 2001 nomor 1 ada beberapa macam hak kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan. Di antaranya selanjutnya yang pertama itu ada hak paten, di mana menurut Sulaiman Kamil tahun 2001 nomor 1 paten ialah hibah oleh negara untuk menemu yang ada tujuannya. Pemberian hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjalankan, dan menjual penemuan untuk jangka waktu terbatas dengan imbalan yang telah dituangkan dalam dokumen paten. Jadi dapat disimpulkan bahwa paten merupakan suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemuannya selama paten tersebut masih dalam jaminan. Nah, untuk perlindungan hak paten ini sendiri yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Menurut Syafruddin tahun 2001 Nomor 1, proteksi yang diberikan kepada penemu atau pemegang hak paten harus memenuhi syarat pokok. Di antaranya itu yang pertama, penemuan harus baru, di mana suatu penemuan dianggap baru jika pada saat pengajuan aplikasi paten, penemuan tersebut tidak sama atau bukan merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Yang kedua yaitu penemuan memiliki langkah inventif
atau inventive step, di mana suatu penemuan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian biasa mengenal teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada penemuan harus dapat diterapkan dalam industri, di mana penemuan dapat diterapkan dalam industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai industri. Penemuan-penemuan yang diberikan hak paten adalah penemuan invention, bukan penemuan yang telah diperbaharui atau discovery. Selain persyaratan untuk penemuan yang diberikan hak paten, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ada beberapa persyaratan tambahan yang mengenai hak paten tidak diberikan. Yang pertama yaitu penemuan-penemuan hasil atau proses produksi yang bertentangan. Maksudnya hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua yaitu penemuan metode pemeriksaan, perawatan, dan pembedahan yang diterapkan kepada manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apa yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut. Yang ketiga yaitu ada teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, seperti seluruh makhluk hidup ataupun proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Slide selanjutnya, Teh. Sementara itu, menurut ketentuan WIPO atau World Intellectual Property Organization tahun 1992, ada beberapa hal yang tidak termasuk yang dapat dipatenkan, yaitu yang pertama penemuan-penemuan teori-teori ilmu pengetahuan dan metode-metode matematika. Yang kedua ada bibit tanaman atau hewan atau proses biologis lainnya untuk memproduksi tanaman dan binatang serta proses mikrobiologis. Yang ketiga itu ada skema-skema, aturan-aturan atau metode-metode dalam melakukan bisnis, pembuatan mental atau bermain permainan. Yang keempat itu ada metode uji coba terhadap manusia atau binatang untuk pengobatan dan terapi, ataupun metode-metode diagnostik yang dipraktekkan pada manusia atau hewan. Ketentuan ini berlaku untuk produk yang digunakan dalam satu metode tersebut. Nah, untuk mendapatkan hak paten, menurut Zimmer tahun 1996 ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menetapkan bahwa yang ditemukan betul-betul baru, di mana suatu penemuan dianggap baru jika pada saat pengajuan aplikasi paten, penemuan tersebut tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Yang kedua yaitu ada dokumentasi produk yang ditemukan untuk melindungi hak paten dari klaim seseorang. Maka penemuan harus memverifikasi ide-ide penemuan sebelum alat-alat tersebut ditemukan. Misalnya tanggal ide tersebut tersirat, penjelasan produk yang digunakan, serta gambar dari penemuan tersebut. Yang ketiga yaitu ada telusuri paten-paten yang telah ada. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi apakah suatu yang baru kita temukan itu telah ada atau memiliki kesamaan dan telah memiliki hak paten. Yang selanjutnya itu mengenai pelajari hasil telusuran. Sebelum mengajukan lamaran hak paten, penemu harus mempelajari hasil telusuran. Bila paten yang akan diusulkan betul-betul seperti yang telah ada, maka pihak yang berwenang tidak akan menjamin hak paten bagi penemu yang baru.
Nah, untuk yang terakhir yaitu ada pengajuan lamaran paten, di mana pengajuan lamaran paten ini terdiri dari pernyataan-pernyataan yang memuat penemuan itu betul-betul asli. Yang kedua ada deskripsi penemuan yang disebut spesifikasi dan batas-batas penemuan yang disebut klaim yang mengidentifikasi sifat-sifat penemuan baru. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada gambar penemuannya sendiri. Next slide. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001, paten sendiri diberikan jangka waktu. Untuk paten biasa yaitu diberi kurun waktu selama 20 tahun. Sedangkan untuk paten sederhana itu diberi waktu kurun 10 tahun terhitung sejak paten tersebut diterima atau sejak paten itu diterima dan tidak bisa diperpanjang. Paten dapat beralih atau dialihkan apabila berkaitan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk yang selanjutnya itu mengenai invensi. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Paten, invensi merupakan ide investor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, baik berupa produk atau proses, atau penyempurnaan pengembangan produk atau proses. Sedangkan menurut WIPO, invensi berarti ide penemuan yang memungkinkan dalam praktik pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang mungkin berhubungan dengan produk atau proses. Nah, adapun tahapan-tahapan komersialisasi invensi, yaitu ada invensi atau ide sendiri, yang dilanjutkan dengan aplikasi paten, kemudian pengembangan dari produk yang kita produksi, kemudian produksi dari produk yang kita jalankan, kemudian ke komersial. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Siti atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemaparan mengenai macam-macam kekayaan intelektual mengenai tahapan pengembangan sebelum invensi menjadi produk atau proses, hak cipta, dan merek dagang akan disampaikan oleh Ika Kartika. Kepada Ika, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya ya, mengenai tahapan pengembangan sebelum invensi menjadi produk atau proses. Nah, pada tahapan komersialisasi suatu invensi, sebelum menjadi produk atau proses, yang tidak kalah penting ini adalah tahapan pengembangan. Nah, gambar di samping ini menunjukkan ya bahwa dalam proses penelitian dan pengembangan atau research and development diawali dengan riset prototipe yang diinginkan, kemudian mendesain produk. Setelah mendesain produk ini, maka dilakukan proyek percobaan atau pilot project untuk produk. Nah, setelah itu, setelah menjadi produk, ujilah manfaat dan desain produk. Menghasilkan desain produk belum berakhir atau final. Kemudian langkah berikutnya adalah menguji kelayakan ekonomis produk dan proses. Apakah produk dan proses produksi itu layak secara ekonomis? Bila secara proses dari ekonomi layak, maka bangunlah pabrik. Lakukanlah proses produksi dan lakukanlah pemasaran produk. Slide selanjutnya. Nah, ini mengenai hak cipta. Pengertian hak cipta ini merupakan hak istimewa guna melindungi pencipta dari orisinalisasi ciptaannya. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta menurut Emawati Junus. Ada beberapa hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta yang meliputi karya seni dan sastra,
gambar, film, puisi, novel, fotografi, ukiran, perangkat lunak komputer, basis data, desain arsitektur, pertunjukan, organisasi penyiaran, dan producer of phonogram. Perlindungan terhadap suatu ciptaan ini timbul ya secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta ini maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut. Karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Slide selanjutnya. Nah, ini ada merek dagang atau trademark. Merek ini diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Sedangkan untuk memperoleh pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Nomor 23 Tahun 1993. Nah, merek dagang ini tidak perlu penentuan yang unik seperti berlaku pada paten dan intelektual lainnya. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata-kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam bagian perdagangan barang dan jasa. Nah, di bawahnya terdapat macam-macam merek ya, ada 2, yaitu merek dagang dan merek jasa. Ini pembagiannya menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Nah, yang pertama itu merek dagang. Merek dagang atau trademark ini merupakan istilah khusus ya dalam perdagangan atau perusahaan yang pada umumnya berbentuk simbol, nama, logo, slogan, atau tempat dagang untuk menunjukkan orisinalitas produk atau membedakannya dengan produk lain di pasar. Merek dagang ini pada umumnya dijadikan simbol perusahaan di pasar. Dalam bentuk logo dan nama, contohnya yaitu BlackBerry ya dengan logo titik-titik 7 buah jika dilihat dari kejauhan. Kemudian Apple memiliki logo buah apel yang sebagian, dan Aqua memiliki logo air yang beriak misal. Nah, kemudian ada merek jasa. Merek jasa ini atau service mark adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Menurut Andre Willy, merek jasa ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah digunakan orang lain ya. Tidak boleh menunjukkan indikasi kualitas produk, maksud, dan nilainya juga. Nama merek atau brand name dapat dilindungi dengan 2 cara, yaitu merek dagang dan tindakan hukum umum untuk melawan pembajakan. Nah, contohnya perusahaan jasa transportasi udara Garuda berlogo Ika burung Garuda, Lion Air logo reptil atau singa. Kemudian perusahaan jasa transportasi darat, jasa travel seperti Cipaganti berlogo piramid. Nah, itu contohnya ya. Kemudian, nah di sini ada makna merek yang meliputi atribut merek, makna merek, nilai-nilai, budaya, kepribadian, dan pengguna. Nah, atribut merek ini slide sebelumnya ya,
atribut merek. Merek ini bisa menyampaikan atribut tertentu ya, misalnya Mercedes mengisyaratkan tahan lama, mahal, nyaman, desain, kualitas, dan sebagainya. Kemudian manfaat itu manfaatnya, mohon maaf mungkin typo. Nah, kedua ada manfaat merek. Merek yang dibuat harus menyampaikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan bagi konsumennya. Misalnya merek sabun cuci Soklin, merek lokal atau lokal branding, padahal sedikit penyesuaian dari bahasa asing, Soklin, mie sedap, mie instan, merek lokal untuk mencerminkan kesedapan dan kemudahan. Nah, kemudian ada nilai-nilai. Merek-merek yang dibuat menyatakan nilai-nilai yang dianut, misalnya merek simpati itu singkatan dari sistem informasi tepat dan untuk menjaminkan bahwa sistem informasi melalui merek tersebut cepat dan teliti. Nah, kemudian ada budaya. Merek-merek tertentu ini mengandung unsur ya, misalnya rumah makan Padang, Kapau Jaya, rumah makan Sunda, Bancakan, batik keris, kain songket Palembang, semua itu menunjukkan bentuk budaya dari daerah tertentu. Kemudian ada kepribadian. Merek ini biasanya memproyeksikan kepribadian tertentu ya, sehingga apabila merek diproyeksikan dengan binatang, orang atau suatu proyek tertentu, maka pembeli akan membayangkan. Misalnya, untuk kendaraan bermotor yang mencerminkan kecepatan dan tenaga binatang, Toyota Kijang misal, Mitsubishi Kuda, atau yang lainnya. Sementara untuk menggambarkan kepribadian orang, misalnya merek jam tangan, Charles Jordan, dan sandal Mandra, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada pengguna. Merek juga mencerminkan pengelompokan tipe-tipe konsumen yang akan membeli atau mengonsumsi suatu produk. Nah, misalnya Honda Jazz cocok untuk remaja, sedangkan Suzuki Suzuki cocok untuk keluarganya, meskipun kedua merek tersebut cocok bagi siapa saja atau baik tua maupun muda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Ika. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai fungsi merek. Menurut Sutikno, fungsi merek pada saat ini merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal yang menurut Sutikno, pada saat ini mereka tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal yang diletakkan pada barang saja, nah akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, jaminan kualitas barang. Nah, misalnya gitu ya, deterjen Rinso dijamin kualitasnya sama baik yang diedarkan di Jakarta, Surabaya, maupun Bali, sehingga tidak perlu ragu akan kualitas barang tersebut gitu ya. Jadi meskipun beda tetap sama. Yang kedua, nama barang. Nah, pembeli yang sudah mengenal merek barang tersebut, maka cukup hanya menyebut mereknya saja gitu ya. Contohnya kita membeli Rinso, maksudnya kan ingin membeli deterjen Rinso gitu ya. Gudang garam, maksudnya rokok gudang garam. Aqua gitu ya, maksudnya akan membeli air mineral. Jadi merek bisa sebagai pengganti nama barang dari suatu perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat promosi. Suatu perusahaan memperkenalkan produknya kepada para konsumen cukup dengan memperkenalkan mereknya saja melalui iklan, brosur, papan iklan, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan merek. Nah, tujuan merek di sini, pembuatan merek tidak hanya untuk memudahkan pengenalan merek kepada konsumennya, tetapi lebih luas daripada itu, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama sebagai identitas perusahaan. Merek penting gitu ya untuk membedakan dengan merek-merek lain yang berbeda antara perusahaan, konsumen, dan pelanggan akan lebih mudah mengenali dan melakukan pembelian tanpa merek gitu ya. Barang susah dikenal. Produk-produk lokal baik barang jasa maupun budaya banyak yang tidak bermerek sehingga pelanggan tidak mengenal produk tersebut. Padahal konsumen sangat menggemari produk tersebut, misalnya kain songket Palembang, kue Cilembu, kayu tradisional Tasikmalaya, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai alat promosi.
merek digunakan sebagai alat untuk memudahkan promosi sehingga menjadi daya tarik sendiri. Gitu ya. Misalnya, promosi yang dilakukan pada media massa, pameran, peragaan, dan cara lainnya. Untuk mengenalkan suatu barang cukup dipromosikan atau diperkenalkan mereknya saja gitu ya. Yang ketiga, membina citra. Membina citra di sini dimaksudkan untuk meningkatkan citra gitu ya, karena dengan merek akan memberikan keyakinan, jaminan, kualitas, dan citra prestis tertentu kepada konsumennya, misalnya Mercedes atau BMW. Dan yang terakhir, mengendalikan dan mendominasi pasar. Nah, dengan membangun merek yang terkenal dan bercitra baik yang dilindungi hak cipta atau paten gitu yang sudah memiliki paten, maka perusahaan akan mendominasi pasar dan menaikkan pangsa pasar yang luas dan mempertahankan loyalitas konsumennya. Itu contohnya ya, merek Samsung karena masyarakat lebih mengenalnya sejak lama meskipun ada produk lain selain Samsung, mereka tetap memilih Samsung gitu ya. Atau karena merek air kemasan Aqua gitu ya, masyarakat maka merek Aqua terkenal di pasar. Setiap orang yang ingin membeli air mineral selalu menanyakan apakah ada Aqua gitu ya. Maksudnya kepada air mineral gitu. Akan tetapi masyarakat tetap eh, memilih Aqua gitu ya. Nah, next slide. Dalam macam-macam kekayaan intelektual yang selanjutnya ada desain dan kerahasiaan. Nah, rahasia dagang di sini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sedangkan desain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Rahasia dagang di sini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis. Informasi tersebut bernilai ekonomi yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha dan kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang. Nah, rahasia dagang juga tidak memerlukan formalitas pendaftaran gitu ya, kecuali pencatatan jika terjadi pengalihan hak atau pemberian lisensi. Nah, menurut Emma Wati Yunus, ada 3 macam desain gitu ya. Yang pertama ada desain industri. Desain industri adalah suatu karya intelektual tentang bentuk, konfigurasi, komposisi, garis atau warna yang memberikan kesan estetis dapat diwujudkan dalam pola 2 atau 3 dimensi dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Nah, asas desain industri juga adalah kebaruan. Dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Sedangkan asas desain tata letak adalah orisinal. Nah, yang selanjutnya desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu juga merupakan suatu produk dalam bentuk jadi gitu ya, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Asasnya desain tata letak sirkuit terpadu adalah orisinil. Disebut orisinil apabila desain tata letak sirkuit terpadu tersebut merupakan hasil karya mandiri gitu ya. Pendesain dan pada saat DE tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain atau tidak pasaran gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, desain tata letak. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif gitu ya, serta sebagian atau semua introspeksi dalam sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Asas desain tata adalah orisinil. Saat ini desain produk barang dan jasa sedang mengalami perkembangan yang luar biasa gitu ya. Desain produk barang seperti kendaraan, elektronik, pakaian, konstruksi dan bangunan serta perumahan disesuaikan dengan kemajuan dan teknologi dan serta keinginan konsumen saat ini. Nah, desain produk jasa seperti jasa angkutan umum, transportasi, jasa pariwisata, perhotelan, jasa keuangan dan perbankan, serta jasa-jasa pendidikan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan umum gitu ya, berkembang cukup pesat. Para desainer menciptakan desain-desain barang dan jasa untuk menciptakan keunggulan dan meraih pangsa pasar sehingga konsumen bisa memilih model dan desain yang paling cocok atau sesuai dengan yang diinginkan.
Nah, desain juga merupakan salah satu faktor yang menentukan pilihan konsumen ya. Selain desain yang menentukan kompetisi atau pilihan konsumen, ada beberapa faktor yang menentukan pilihan konsumen. Di antaranya atau yang disebut sebagai faktor kompetisi gitu ya, yang di antaranya harga, kualitas, desain, citra merek, kemudahan dalam pemakaian, keandalan, dan promosi. Next slide. Nah, yang selanjutnya ada rahasia dagang. Rahasia dagang di sini adalah segala informasi yang tidak dapat diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis seperti yang telah dijelaskan tadi, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha gitu ya, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, perlindungan atas rahasia dagang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 2000. Di dalam rahasia dagang terdapat yang namanya lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak atau bukan pengalian hak ya, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Di dalam lisensi juga terdapat perjanjian yang wajib dicatatkan pada DJHKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang wajib dicatatkan pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dan perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Yang kedua ada ya juga yang disebut pengalihan gitu ya. Nah, dalam pengalihan terdapat hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan syarat yang pertama pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Yang ketiga, segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama, pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Yang kedua, pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Lingkup perdagangan rahasia dagang juga meliputi metode produksi gitu ya, metode pengalihan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum. Perlindungan rahasia dagang adalah selama rahasia terjaga. Jadi jangka waktunya tidak dapat dipastikan lama atau cepat gitu ya. Rahasia dagang juga mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dapat dijaga kerahasiaannya melalui upaya bagaimana semestinya informasi dianggap sebagai rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, di sini rahasia dagang juga memiliki hak ya gitu ya. Yang pertama, menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Yang kedua, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Mungkin sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai cara mendaftar hak kekayaan intelektual atau HAKI akan disampaikan oleh Parda. Kepada Parda saya persilakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Sebelumnya mohon maaf, saya izin off kamera dikarenakan suaranya putus-putus, takutnya emang gak kedengeran gitu. Untuk selanjutnya yaitu cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Yang pertama ini ada pendaftaran merek. Next slide. Bagaimana diatur dalam peraturan nomor 23 tahun 1999 bahwa permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek Dagang dengan cara
dan syarat sebagai berikut. Yang pertama ini, mengisi formulir yang tersedia rangkap 4. Apabila diajukan atas nama perorangan, maka nama, alamat warga negara pemilik merek harus sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Bila mana atas nama perseorangan atau badan hukum, maka alamat harus sesuai dengan domisili badan hukum. Formulir surat permintaan pendaftaran merek untuk perseorangan ditandatangani oleh Direktur Perseroan, sedangkan untuk perorangan ditandatangani oleh pemohon. Langkah kedua, formulir permintaan merek harus dilampiri atau dilengkapi dengan next slide ya. Yang pertama ini, kita harus melampirkan surat pernyataan kepemilikan merek di atas kertas materai 6.000, mungkin kalau sekarang 10.000, sebagaimana diatur dalam pasal nomor 10 Undang 14 tahun 1997. Yang mintanya tidak meniru orang lain, baik untuk pun pada pokoknya. Pernyataan ditanda oleh pemilik merek diajukan atas nama perseorangan. Surat pernyataan ditandatangani oleh Direktur Perseorangan. Harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang kedua, kita melampirkan surat kuasa khusus untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan mereknya apabila permintaan diajukan melalui kuasa dan materai 6.000 atau kalau sekarang 10.000. Yang ketiga, etiket merek 20 lembar. Itu tercantum dalam pasal nomor 10. Selanjutnya itu tambahan berita negara atau TBN. Salinan resmi akta pendirian perseorangan jika pemohon adalah perseorangan yang harus dilegalisir. Selanjutnya yaitu ada pembayaran biaya sebesar 450.000 yang disetorkan kepada BRI. Kemudian ada bukti prioritas jika diajukan dengan hak prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fotokopi KTP pemohon ataupun Direktur Perseorangan jika atas berbadan hukum. Selanjutnya melampirkan salinan peraturan merek kolektif apabila merek dagang atau jasa yang akan digunakan sebagai merek kolektif. Next slide. Surat permintaan pendaftaran merek hanya dapat diperolehkan pendaftaran merek satu jenis. Proses penyelesaian permintaan merek membutuhkan waktu 16 bulan 14 hari. Merek-merek yang terdaftar bisa diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan terhadap merek terdaftar. Merek juga dapat dialihkan dengan mengajukan permintaan pencatatan pengalihan atas merek atau merek terdaftar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Parda atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Fitri. Kepada Fitri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tentang pendaftaran paten. Paten diberikan untuk invensi atau ide yang baru dan mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri paten. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yaitu dengan cara melakukan pendaftaran paten. Pertama, tahap permintaan paten. Dalam mengajukan permintaan paten, yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran. Pada tahap ini, mohon paten dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tahap
pemeriksaan formalitas. Pada tahap ini, pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dan permohonan untuk melihat apabila ada kekurangan yang ada di persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan, pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat waktu 3 bulan, dan apabila tidak dapat diperbaiki, maka permohonan tersebut ditolak. Selanjutnya, tahap publikasi. Pada tahap ini, pengumuman permohonan paten dilakukan sebelum pemeriksaan substansi paten yang mencakupi data bibliografi, nomor publikasi, tanggal publikasi, abstrak, dan gambar. Selanjutnya, tahap pemohonan pemeriksaan substantif. Setelah masa publikasi berakhir, selanjutnya perlu mengajukan permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan bukti pembayaran. Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu dan biaya tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali. Selanjutnya ada tahap laporan pemeriksaan paten. Laporan pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktur Jenderal. Jika permohonan ditolak, maka permohonan dapat mengajukan banding atau keberatan terhadap penolakan tersebut. Pemeriksaan substansi dilakukan selama 18 bulan. Selanjutnya, tahap pemberian sertifikat paten dan diumumkan berita resmi paten. Setelah tahap pengumuman terlewati atau selama 6 bulan tidak ada keberatan banding dari masyarakat, pajak hakik memberikan sertifikat pendaftaran hak untuk jangka waktu 20 tahun sejak sekat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan. Selanjutnya, pemberian paten. Setelah paten disetujui, maka selanjutnya adalah proses pemberian paten. Proses pemberian paten dilakukan sebagai berikut. Nah, kan tadi sudah dari sisi seorang pendaftarnya. Sekarang dari sisi proses pemberian paten, ada tahap pemeriksaan substantif. Pada tahap tersebut, pemeriksa invensi memeriksa mengenai kebaruan invensi, mengandung langkah inventif, serta memenuhi ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan untuk memutuskan ditolak atau disetujuinya suatu permohonan paten. Apabila ditolak, bisa melakukan banding. Apabila disetujui, ke tahap selanjutnya yaitu tahap publikasi B, yaitu pengumuman yang telah disetujui oleh kantor paten. Setelah itu, Dirjen Hakim memberikan sertifikat pendaftaran hak patennya. Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Fitrisli atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya mengenai jaminan perlindungan atas kekayaan intelektual akan disampaikan oleh Sindiani. Kepada Sindiani, saya persilahkan. Ya, kepada Francisca yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang jaminan perlindungan atas kekayaan intelektual. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, langsung saja ya. Nah, di sini langsung next. Nah, di sini kan semua kekayaan intelektual yang didaftarkan patennya akan terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang pertama yaitu ada paten ya. Nah, berdasarkan UU nomor 14 tahun 2001 tentang paten, pasal 1 ayat 1, yaitu paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventaris atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, yang kedua yaitu ada merek. Nah, berdasarkan UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek,
Pasal 1 ayat 1 merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Industri. Seperti itu gambarnya, ada contohnya juga. Nah, di sini berdasarkan UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, pasal 1 ayat 1, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik, dapat serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas atau pekerjaan tangan. Seperti contoh desainnya sebelum jadi pasti ada desainnya, kerangka desainnya, dan nanti untuk hasilnya akan menjadi suatu produk. Seperti kan ada kayak mesin cuci itu dibuat dulu desain industrinya. Terus yang keempat, hak cipta. Nah, berdasarkan UU nomor 9 tahun 2002 tentang hak cipta pasal 1 ayat 1, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima, hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Mungkin seperti itu presentasi pemaparan dari saya tentang jaminan perlindungan atas kekayaan intelektual, dan sebagai pemaparan materi yang terakhir sebagai penutup dan dikembalikan lagi kepada Teh Francisca. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindiani atas pemaparan materinya. Mungkin sekian ya pemaparan dari kelompok 4, namun izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau intellectual property merupakan kekayaan yang didefinisikan sebagai hak milik seseorang. Kekayaan intelektual bukan dalam bentuk barang atau gagasan itu sendiri, tetapi dalam bentuk hubungannya dengan seseorang. Jika dilihat dari jenisnya, kekayaan ada dua, yaitu kekayaan fisik atau physical property dan kekayaan intelektual. Kekayaan fisik adalah kekayaan yang bersifat real yang memiliki beberapa hak penting, sedangkan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang sifatnya non-real. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan di dalam WA Group Mata Kuliah Ekonomi Kreatif. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator utama. Sebelumnya, dikarenakan waktu sudah pukul 10:07, bagaimana saya akan bertanya terlebih dahulu kepada rekan-rekan, apakah ini akan tetap dilanjut, ataukah minggu depan ekonomi kreatif akan ada pertemuan lagi? Izin masuk, saya kalau dari Rosa mending minggu depan aja biar efektif waktunya. Gimana yang lainnya? Untuk kelompok banyak materinya, Sep. Sama seperti kelompok barusan aja materi. Kalau ini siapa? Dari saya mau mending dilanjut aja, Adinda. Bagaimana? Soalnya keputusan dari rekan-rekan semua aja sih. Ada 19 slide kelompok kami. Bisi teka bujang Jumatan, Sep. Mau adui kata bu 11 dah juga nanti. Mengikuti wa abi mah. Mengikuti atuh. Kalau dirasa efektif. Jadi bagaimana?
Mau dilanjut aja ya? Atau gimana? Ini teh lanjut ke jawab pertanyaan atau lanjut ke kelompok 5? Lanjut ke kelompok 5. Nanti kalau keburu jawab pertanyaan di Zoom, kalau tidak keburu nanti di room grup WA gitu. Kalau kelas lain berapa kelompok? Isep kan tadi kita menabrak yang profesi pendidikan, jadi waktu ekonomi kreatifnya sedikit. Jadi mau bagaimana ini teh? Mau dilanjut, hayu. Mau ditunda minggu depan, hayu. Daripada bengong lah, mending lanjut aja ya, supaya minggu depan biar jongjon. Minggu depan nanti kan barangkali ada pembahasan dari Ibu tentang kisi-kisi, tentang bagaimana UAS teknisnya, nanti ada sedikit waktu lebih banyak. Jadi biar jongjon gitu, minggu depan tinggal persiapan UAS. Sedikit aja dah. Silakan. Oh, saya moderatornya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas kehadirannya pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Ekonomi Kreatif. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi hasil diskusi kelompok kami mengenai pengembangan ekonomi kreatif yang telah kami laksanakan diskusi pada minggu-minggu sebelumnya. Adapun kelompok kami terdiri dari beberapa anggota kelompok, di antaranya yang pertama adalah Rosa Rosanti, kemudian Dewi Purwanti, Silvianis Matul Maula, kemudian Denisa Novita, kemudian Ciska Amelia Putri, kemudian Yuliana, kemudian Isep Saipumila, dan yang terakhir adalah Salsa Irena. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung saja mulai kegiatan presentasi. Pembahasan yang akan kami laksanakan yaitu yang pertama pengertian ekonomi kreatif, kemudian manfaat, kemudian yang ketiga ada strategi, kemudian yang keempat ada faktor utama, yang kelima adalah pengembangan dan contoh ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ekonomi kreatif yang akan disampaikan oleh Dewi Purwanti. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama ini mengenai definisi dari ekonomi kreatif. Nah,
ekonomi kreatif ini dapat dikatakan sebagai upaya dalam pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas dari ide, gagasan, bakat, ataupun talenta dan kreativitas. Nah, pada era kreatif ini, nilai ekonomi dari suatu produk ataupun jasa tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, namun lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan perkembangan teknologi yang semakin maju. Bisa di next slide. Nah, adapun menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif ini merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Nah, adapun menurut tokoh lain menyatakan bahwa industri kreatif yang mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Nah, unsur utama dari industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Langsung saja kita akan lanjut ke dalam materi yang kedua, yaitu manfaat dan model pengembangan ekonomi kreatif yang akan disampaikan oleh Rosa Rosanti, kemudian Yuliana, dan Denisa Novita. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materinya. Di sini ada manfaat dan model pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama-tama itu manfaat, yang dimana manfaat ini masyarakat biasanya mengandalkan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, maka dari itu dengan adanya pengembangan ekonomi kreatif maka dapat dimanfaatkan untuk membuka suatu pekerjaan. Yang dimana manfaat pertama itu ada menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dengan banyaknya sektor ekonomi kreatif yang jelas sekali dapat membuka lapangan pekerjaan, karena dengan banyaknya orang yang mengemukakan gagasan atau inovasi dan kreativitas dari dirinya masing-masing, maka dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua itu manfaat dari ekonomi kreatif ini mengurangi tindakan kriminal, yang dimana adanya pengembangan ekonomi kreatif sebetulnya tidak dirasakan secara langsung untuk mengurangi tindakan kriminal. Nah, namun dengan berkurangnya jumlah pengangguran yang ada, maka akan mampu mengurangi sedikit demi sedikit tindakan kriminalitas dari masyarakat yang mungkin dapat terjadi. Nah, yang ketiga ini ada menciptakan masyarakat yang kreatif, yang dimana di sini dengan gagasan atau inovasi dan kreativitas yang muncul dari dalam diri masyarakat, maka dapat menciptakan masyarakat yang yang monoton sehingga dapat terus bergerak dan terus menunjukkan kreativitasnya masing-masing. Nah, untuk penjelasan manfaat selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rosa yang telah memaparkan tentang manfaat pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya akan dilanjut oleh Juliana, kepadanya saya persilahkan.
Bagaimana Yuliana, apakah sudah siap? Suaranya nggak Baik, sambil nunggu Yuliana, kita akan lanjut saja kepada pemaparan materi yang selanjutnya. Nanti apabila Yuliana sudah memungkinkan, akan dilanjut di akhir pembahasan. Yaitu akan dilanjut ke dalam model pengembangan ekonomi kreatif yang akan disampaikan oleh Denisa Novita. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Pemaparan selanjutnya ya dilanjut dengan model pengembangan ekonomi kreatif. Nah, dalam model pengembangan ekonomi kreatif ini dapat digambarkan dengan the triple helix, yang dimana the triple helix ini merupakan pengembangan ekonomi kreatif seperti bangunan yang akan menguatkan pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia, yang ditopang oleh pilar-pilar seperti lembaga pembiayaan keuangan, sumber daya, teknologi, dan industri, serta dibantu dengan adanya pemerintah dan bisnis. Triple helix ini merupakan suatu pendekatan yang dapat menjelaskan sebuah inovasi yang muncul dari adanya hubungan yang seimbang, timbal balik, dan terjadi terus-menerus. Dapat dilihat gitu dari gambar yang ada di PowerPoint, bahwa yang menjadi fondasi dalam pengembangan ekonomi kreatif ini adalah sumber daya manusianya atau people-nya. People di sini adalah individu atau sumber daya yang kreatif yang mampu memunculkan gagasan atau inovasi produk-produk baru atau industri baru yang mampu menjadi sumber utama atas dasar pengembangan ekonomi kreatif. People ini merupakan modal suatu organisasi agar dapat mempertahankan keberadaan perusahaan dalam jangka panjang. Manusia bukan hanya menciptakan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru, tetapi manusia juga menciptakan teknologi baru dan konten-konten baru serta pengetahuan, skill, dan sifat-sifat orang-orang yang memiliki kreativitas. Kemudian dalam gambar ini terdapat 5 pilar utama dalam model pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama ada industri, di mana industri ini kegiatan merupakan pilar utama dalam pengembangan ekonomi kreatif, karena dengan banyaknya industri, maka perusahaan dapat berjalan dengan baik dan sukses, serta bertahan dalam suatu industri tertentu, baik itu dari adanya ancaman pesaing baru, pesaing dari perusahaan sejenis, pesaing dari pengganti produk yang dibuat, dan ancaman dari kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Yang kedua ada teknologi. Teknologi ini merupakan sarana yang menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi perusahaan untuk kelangsungan dan kenyamanan manusia untuk mempermudah kegiatan manusia dengan merubahnya menjadi alat-alat yang sederhana. Yang dimana zaman sekarang ini kan teknologi sangatlah penting untuk pengembangan ekonomi kreatif, karena dengan munculnya kreativitas dari manusia yang dibarengi dengan teknologi, maka dapat mempermudah pengembangan ekonomi kreatif yang digunakan untuk berkreasi, memunculkan inovasi-inovasi baru, memproduksi sebagai sarana komunikasi yang mempermudah proses bisnis agar dapat mengembangkan perusahaan. Yang ketiga ada research atau sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini itu adalah proses penciptaan nilai tambah dari sumber daya manusia dengan bantuan sumber daya alam dan sumber daya yang lainnya. Karena kan negara Indonesia ini kan kaya akan sumber daya alamnya. Jadi dapat diolah gitu, sumber daya ini dapat diolah menggunakan kreativitas manusia yang akan menciptakan kreasi produk yang memiliki nilai tambah atau bernilai. Keempat ada institusi. Institusi ini merupakan tatanan sosial yang terdiri dari kebiasaan norma-norma yang dapat digolongkan ke dalam sosial informal.
Nah, karena industri kreatif ini berbasis kreativitas dari seseorang, maka sangatlah diperlukan dukungan dari pemerintah untuk melindungi gagasannya yang berupa HKI atau hak kekayaan atas intelektual agar dapat menjaga karya-karya yang dihasilkan sehingga oknum-oknum yang melakukan pembajakan terhadap karyanya tersebut dapat dibawa ke jalur hukum. Yang kelima ada lembaga intermediasi keuangan, yang dimana para pelaku bisnis pemula biasanya mengalami hambatan dari segi modal. Nah, dengan itu, maka dengan adanya lembaga intermediasi keuangan ini dapat membantu para pelaku bisnis untuk merupakan lembaga yang memberikan dana kepada masyarakat yang melakukan bisnis di industri kreatif ini. Nah, di bagian dalam gambar pada PowerPoint di atas ada bagian aktor utama model pengembangan ekonomi kreatif yang terdiri dari akademis, bisnis, dan government, di mana akademis ini mencakup karya budayawan seniman, pendidik, penulis, peneliti, dan tokoh-tokoh lainnya yang memiliki kreativitas yang sangat besar dalam memperkuat inovasi serta memiliki kemampuan untuk merealisasikan konsep-konsep inovasi yang muncul. Jadi akademis ini bisa disebut sebagai orang yang menciptakan hal-hal yang baru dalam industri ekonomi kreatif. Yang kedua ada bisnis. Bisnis merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya, baik itu yang berbentuk barang maupun jasa, dengan harapan agar memperoleh keuntungan. Jadi bisnis ini bisa berperan sebagai investor dalam ekonomi kreatif. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah di sini ini berperan sebagai pembuat aturan yang menerapkan undang-undang di wilayahnya yang dibantu oleh kementerian serta mampu mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif. Jadi pemerintah ini fungsinya bisa melindungi ekonomi kreatif dan membuat strategi atau kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kita akan lanjut kepada presentasi yang selanjutnya, yaitu Sasa Irena yang akan memaparkan tentang strategi pengembangan ekonomi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah untuk melanjutkan presentasi kami. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Sudah jelas. Maaf, apakah oh ya, baik, terima kasih. Nah, mengenai strategi pengembangan ekonomi kreatif ini, ada 3 strategi yang menjadi ada strategi pengembangan ekonomi kreatif yang direncanakan dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia dan bahan baku untuk pengembangan ekonomi kreatif. Nah, untuk sasaran dari strategi ini yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas orang dan juga tenaga kerja kreatif. Kemudian yang kedua, tersedianya bahan baku dari sumber daya alam yang berciri khas lokal, berkelanjutan, dan juga ramah lingkungan dari sumber daya alam Indonesia yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengangguran, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya budaya yang berkelanjutan. Kemudian strategi yang kedua dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri kreatif. Nah, untuk sasaran dari strategi ini yaitu yang pertama dapat meningkatnya wirausaha yang kreatif serta berdaya saing secara nasional dan juga internasional. Yang kedua yaitu terciptanya produk dan jasa kreatif Indonesia yang bisa menjadi ikon nasional dan internasional. Kemudian strategi yang terakhir yaitu mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing global. Nah, untuk sasaran dari strategi ini yaitu yang pertama, terciptanya pembiayaan yang sesuai dan mudah diakses. Yang kedua, meningkatnya keragaman karya kreatif dan pangsa pasar ekonomi kreatif. Yang ketiga, yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang mendorong kelancaran produksi, distribusi, dan promosi produk kreatif. Yang keempat, yaitu meningkatnya
meningkatnya ketersediaan teknologi yang tepat guna dan mudah diakses. Yang kelima yaitu terciptanya regulasi yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Yang keenam yaitu terciptanya regulasi yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Yang ketujuh yaitu terciptanya regulasi yang mendukung penciptaan iklim serta meningkatkan partisipasi aktif pengakuan kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian selanjutnya yaitu terwujudnya kreativitas sebagai paradigma pengembangan dan dalam kehidupan masyarakat serta mampu meningkatnya posisi kontribusi dalam kehidupan masyarakat dan juga meningkatnya apresiasi kepada orang atau karya ataupun wirausaha atau usaha kreatif lokal di dalam dan di luar negeri. Mungkin itu beberapa strategi pengembangan ekonomi kreatif. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sasa yang telah memaparkan tentang strategi pengembangan ekonomi kreatif. Untuk yang selanjutnya yaitu materi upaya-upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang akan disampaikan ataupun dipaparkan oleh Silvianis. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan mengenai upaya-upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Di sini ada beberapa upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kemudian meningkatkan inovasi dan kreativitas yang berciri keunggulan lokal yang berdaya saing global. Kemudian menetapkan regulasi atau kebijakan yang disertai upaya penegakan hukum. Kemudian yang keempat, perlunya insentif bagi pengembangan produk ekonomi kreatif. Kemudian adanya dukungan pasar dan pola pengaturannya atau ekspor impor. Kemudian penguatan teknologi dan metode yang ramah lingkungan. Kemudian mengembangkan ketersediaan material lokal dan optimalisasi pemanfaatannya. Kemudian meningkatkan kepercayaan dunia perbankan, lembaga permodalan, dan dunia usaha. Yang ke-9, adanya aksesibilitas dan konektivitas. Dan yang terakhir yaitu mendorong masyarakat yang apresiatif dan mendukung kekayaan intelektual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvianis yang telah memaparkan materi tentang upaya-upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Untuk yang selanjutnya yaitu materi tentang faktor utama penggerak pengembangan ekonomi kreatif yang akan disampaikan oleh Ciska Amelia Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai faktor utama penggerak pengembangan ekonomi kreatif. Nah, yang menjadi faktor utama penggerak pengembangan ekonomi kreatif ini yakni intelektual, bisnis, dan pemerintahan, di mana ketiga faktor utama penggerak pengembang ekonomi kreatif ini sering disebut dalam sistem Triple Helix yang menjadi modal pembangunan kebijakan yang berbasis inovasi. Di sini masing-masing faktor penggerak memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, peran utama akademik terdiri dari penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksana ilmu pengetahuan dan teknologi, juga pencipta nilai yang konstruktif di masyarakat bagi pengembangan ekonomi kreatif. Lalu yang kedua, peran utama pembisnis yang terdiri dari pencipta pasar, produk, dan lapangan pekerjaan, juga pembentuk komunitas dan entrepreneur kreatif. Lalu yang ketiga, peran utama pemerintahan yang terdiri dari katalisator dan advokasi, juga regulator. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi tentang faktor utama dan penggerak pengembangan ekonomi kreatif. Untuk yang selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu perkembangan dan contoh ekonomi kreatif yang ada di Indonesia yang akan disampaikan oleh
saya sendiri. Di Indonesia kekuatan ekonomi kreatifnya memang tidak bangkit layaknya mengembalikan telapak tangan. Jadi untuk mengembangkan salah satu ekonomi menjadi ekonomi kreatif itu tidak semudah dalam membalikan tangan. Beberapa tahapan telah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk dapat memiliki kekuatan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif. Berikut ini adalah ada beberapa tahapan yang akan saya sampaikan yang telah dilalui oleh negara Indonesia dalam perkembangan ekonomi kreatifnya. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu ada instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006 sampai 2007 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga tahun 2006 di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, keberadaan sektor ekonomi kreatif masih kurang menjadi perhatian. Pemerintah kurang memperhatikan ekonomi kreatif. Pada tahun 2006, SBY mulai memproses pengembangan industri sektor ekonomi kreatif ini dengan membentuk Indonesia Design Power melalui Departemen Perdagangan. Bahkan dalam prosesnya, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan mengalami perubahan struktur menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai wujud keseriusan pemerintah mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, awal mulanya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia itu dimulai pada masa pemerintahan Bapak SBY dengan membentuk sebuah badan Indonesia Design Power yang dipimpin oleh Departemen Perdagangan. Kemudian lama-kelamaan yang awalnya Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan itu bersatu, akhirnya dipisah oleh pemerintahan beliau menjadi salah satu struktur terkhusus untuk menangani ekonomi kreatif menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat ini sebagai wujud keseriusan pemerintah terhadap ekonomi kreatif. Kemudian tahapan-tahapan yang selanjutnya yaitu Cetak Biru Perkembangan Ekonomi Kreatif 2025. Peluncuran Cetak Biru dari pengembangan ekonomi kreatif Indonesia tahun 2025 dan pengembangan 14 subsektor industri kreatif Indonesia dilakukan pada tahun 2008 sebagai gerbang pembuka atas dimulainya proses perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Pekan Produk Kreatif dan Pameran Ekonomi Kreatif pertama pada tahun 2009. Perkembangan industri kreatif di Indonesia ini yaitu dalam mewujudkan keinginan bangsa agar dapat bergerak dan memajukan perekonomian melalui sektor ekonomi kreatif, maka pada tahun 2009 diadakan Pekan Produk Kreatif dan Pameran Ekonomi Kreatif yang pertama kali dan akan digelar setiap tahun. Dengan diadakannya Pekan Produk Kreatif dan Pameran Ekonomi Kreatif yang pertama ini sekaligus menjadikan pencanangan Indonesia Kreatif pada tahun 2019. Nah, adanya Gebiar produk ekonomi itu dimulainya pada tahun 2009. Guna apa? Guna memperkenalkan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memperkenalkan produk-produk ekonomi masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang keempat yaitu hanya 3 dari 16 subsektor ekonomi kreatif tahun 2016. Terdapat setidaknya ada 14 hingga 15 subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan disebut oleh Badan Ekonomi Kreatif. Namun pada tahun 2016 baru terdapat 3 subsektor yang tampak berkembang dengan cukup baik. Dan sekarang telah ada beberapa perkembangan ataupun perubahan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Bapak Sandiaga Uno. Ketiga subsektor itu yaitu subsektor kuliner pada tahun 2016 ya, subsektor kuliner, kemudian subsektor kerajinan, kemudian subsektor fashion, kemudian udah itu adalah 3 subsektor dari 16 subsektor yang ditangani oleh pemerintah. Nah, dari beberapa tahapan tadi membuktikan bahwa pemerintah
Indonesia ini terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif menjadi lebih berkembang lagi dan mampu menopang perekonomian bangsa Indonesia ke depannya. Dengan adanya ekonomi kreatif, tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, namun akan mampu membuka jalan sebagai pemaparan ataupun penyampai kebudayaan Indonesia kepada masyarakat luas, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga apa? Sehingga kebudayaan yang ada di Indonesia akan dapat dikenal oleh masyarakat luar, sehingga apa? Sehingga pariwisata juga akan dapat meningkat dengan adanya ekonomi kreatif. Nah, kemudian ada beberapa contoh usaha pada ekonomi kreatif, yaitu periklan yang akan kelompok kami paparkan hanya beberapa. Banyak usaha yang bisa dijalankan menggunakan konsep ekonomi kreatif lantaran ekonomi kreatif merupakan sebuah hal yang sangat dapat dilaksanakan oleh semua orang untuk dapat mengembangkannya. Yang pertama yaitu periklanan ataupun advertising. Membuat sebuah iklan tentu membutuhkan orang yang memiliki ide kreatif, sebab iklan yang menarik akan bisa menggait konsumen. Bidang iklan ini bisa jadi ajang untuk pelaku ekonomi kreatif menunjukkan kemampuannya. Nah, bagaimana misalnya ini periklanan kan di era teknologi sekarang ini sangat gencar-gencarnya ya. Salah satu profesi periklanan ini sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Bagaimana cara mengembangkannya? Kita kan tidak tahu materi ataupun tidak tahu tata caranya. Pemerintah juga terus berupaya dalam pengembangan pengetahuan tentang periklanan dengan salah satu bentuk program kartu prakerja merupakan salah satu bukti pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia. Di sana telah terdapat beberapa pelatihan yang menyediakan tentang bagaimana cara mengelola iklan yang baik, bagaimana cara membuat iklan yang baik sehingga dapat mengembangkan pengetahuan para masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif ke depannya. Kemudian ada arsitektur, yaitu konsep ekonomi kreatif juga bisa diterapkan dalam bidang pembangunan dan arsitektur. Zaman sekarang banyak sekali peminat dari konsep hunian unik dan kreatif, sehingga ide-ide kreatif yang ada bisa dijadikan sebagai ajang untuk mengembangkan usaha dan ekonomi kreatif. Nah, arsitektur ini juga salah satu bentuk usaha ekonomi kreatif. Banyak juga pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara gratis bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan pengetahuannya tentang ekonomi kreatif pada teknologi zaman sekarang. Yaitu kemudian yang selanjutnya pasar barang seni. Seni tentu berhubungan erat dengan ide kreatif dan inovatif. Kreativitas yang tinggi seperti patung, lukisan, hingga musik merupakan sebuah konsep teman seni sehari-harinya, lelang ataupun mengadakan pameran seni. Kemudian adalah craft ataupun kerajinan. Kerajinan umumnya dibuat dengan cara tradisional, umumnya jumlah yang dihasilkan tidak banyak, hanya sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia dalam hal ini juga dapat mempertimbangkan dari segi kualitas produk yang dihasilkan, sehingga sumber daya yang terpilih haruslah memiliki kemampuan dan ide-ide kreatif. Nah, kerajinan ini dapat dikembangkan dari usaha-usaha kecil yang ada di daerah-daerah. Jadi misalnya kerajinan tangan, manik-manik, pernak-pernik, gantungan-gantungan. Nah, itu salah satu bentuk kerajinan yang dapat dikembangkan untuk dapat dipasarkan di dalam maupun di luar negeri. Kemudian adalah yang kelima adalah desain. Sumber daya manusia yang kreatif pasti membutuhkan bidang satu ini untuk mendesain sebuah produk, desain interior, dan lain sebagainya. Akan sangat dibutuhkan kreativitas dalam pembuatannya. Nah, desain juga merupakan salah satu bentuk contoh usaha ekonomi kreatif yang mampu dikelola ataupun dikembangkan oleh masyarakat luas. Nah, mungkin itu saja tadi perkembangan ekonomi kreatif dan contoh usaha ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Untuk yang selanjutnya, dikarenakan tadi manfaat ada dalam materi manfaat ada yang terlewat, akan disampaikan ulang oleh Yuliana. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator.
Nah, untuk materi selanjutnya mengenai bisnis lebih kompetitif. Nah, di sini persaingan di dunia bisnis itu sangat ketat ya. Maka dari itu, setiap orang yang melakukan bisnis perlu memunculkan keunggulan atau membuat produknya lebih menarik agar nantinya dapat mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya terciptanya percepatan inovasi. Dengan adanya kreativitas yang muncul dari dalam diri seseorang, maka dapat menciptakan inovasi dalam produk maupun jasa yang nantinya akan ditawarkan dengan budaya dan teknologi yang ada. Budaya dan teknologi ini akan terus berkembang dan semakin modern karena semakin beragamnya kreativitas dan gagasan dari seseorang dapat menciptakan produk-produk yang unik dan memiliki keunggulan tersendiri. Nah, mungkin itu manfaat materi mengenai manfaat. Dikembalikan lagi kepada. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi dari Yuliana serta rekan-rekan yang lainnya tentang pengembangan ekonomi kreatif. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan tentang materi pengembangan ekonomi kreatif. Kesimpulan pada materi kali ini, ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi di mana di dalamnya memanfaatkan kreativitas, pemikiran, bakat, serta inovasi yang dilakukan oleh individu guna menciptakan kesejahteraan rakyat. Sektor-sektor pengembangan ekonomi kreatif yang saat ini berkembang di Indonesia yaitu arsitektur, desain interior, kuliner, perfilman, dan periklanan, musik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ekonomi kreatif ini juga berguna untuk menjadi alternatif di saat ekonomi suatu negara sedang menurun, di mana ini akan mengembalikan kondisi ekonomi terhadap kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Terdapat beberapa alasan juga agar ekonomi kreatif ini perlu dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, dapat menghadirkan banyak tenaga ahli. Kemudian meningkatkan industri kreatif. Kemudian mempromosikan identitas bangsa, karena identitas bangsa dapat diciptakan apabila kita memiliki suatu ciri khas dan budaya tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi, ekonomi kreatif di Indonesia sendiri saat ini berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu dengan PDB cukup tinggi, yaitu 5,10% dengan cakupan industri kreatif yang kini mencapai 14 subsektor. Bahkan saat ini sudah ada Bekraf yang secara khusus mengembangkan pergerakan ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi pemerintah sekarang sedang berupaya untuk terus mengembangkan baik dari segi penyelenggaraan pelatihan, penyelenggaraan kegiatan hal yang lainnya, serta dalam bidang pemasarannya, pemerintah langsung turun tangan dalam menangani ekonomi kreatif kali ini. Terima kasih banyak. Dari kami dicukupkan sekian atas pemaparan WhatsApp group. Waktunya panjang, tidak terbatas. Dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan terlebih dahulu ya. Slide yang pertama. Siap, 1, 2, 3. Kedap. Disepela. Slide yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah pertemuan kali ini mata kuliah ekonomi kreatif telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah pemaparan materi pada semester ini sudah selesai. Nanti kan minggu depan akan pelaksanaan UAS. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran dalam pengerjaan soal semua mata kuliah yang akan diujiankan. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih banyak. Nanti rekodnya
bisa disimpan dan dikirim ke link Google Drive, disampaikan ke grup WhatsApp Ekonomi Kreatif supaya dapat dilihat oleh Ibu. Cukupkan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.